Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas materi tentang Kingdom Plantae. Seperti yang kita ketahui, Kingdom Plantae adalah tumbuhan. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Adapun ciri-ciri umum Plantae, yang pertama yaitu multiseluler atau memiliki banyak sel, yang kedua bersifat eukariotik atau tidak memembran inti, yang ketiga bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri, yang keempat berklorofil, dan yang kelima dinding sel tersusun atas selulosa. Selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi Kingdom Plantae. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Adapun ciri-ciri Bryophyta yaitu belum memiliki batang, akar, dan daun sejati. Akarnya berupa akar semu atau rizoid, tidak mempunyai berkas pembuluh atau xilem dan phloem. Adapun klasifikasi lumut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthokerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Klasifikasi Kingdom Plantae yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri Pteridophyta berbeda dengan tumbuhan lumut. Yang pertama, sudah mempunyai batang, akar, dan daun sejati. Yang kedua, sudah mempunyai pembuluh pengangkut atau xilem dan phloem. Dan yang ketiga, habitat tumbuhan paku antara lain di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain, dan di sisa-sisa tumbuhan lain. Adapun klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, Psilophytinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equisitinae atau paku ekor kuda, dan Filicinae atau paku sejati. Klasifikasi Kingdom Plantae yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal biji, Spermatophyta dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, contohnya Pakis haji, Kingoinae, contohnya Kingomiloba, Gnetinae, contohnya Gnetum gnemon atau melinjo, dan Cniferinae, contohnya cemara. Itulah klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama monokotil. Ciri-ciri monokotil yang pertama, mempunyai 1 daun lembaga, akar serabut, tulang daun sejajar atau melengkung, batang tidak bercabang dengan ruas yang jelas, tidak berkambium, dan perhiasan bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh monokotil yaitu padi, pisang, dan anggrek. Selain tumbuhan monokotil, ada juga tumbuhan dikotil. Ciri-ciri dikotil yang pertama yaitu mempunyai 2 daun lembaga, akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang-cabang dengan ruas tidak jelas, mempunyai kambium, dan perhiasan bunganya berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dikotil yaitu kacang tanah, kangkung, dan kentang. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang Kingdom Plantae. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia disebut juga dunia hewan. Organisme yang tergolong dalam kingdom ini memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Cara bergeraknya pun berbeda-beda. Namun, semua organisme yang tergolong dalam Kingdom Animalia memiliki beberapa ciri yang sama. Ciri-ciri Kingdom Animalia. Hewan bersifat multiseluler, sel-sel bersifat eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Hewan bersifat heterotrof, hewan mampu bergerak secara aktif, sebagian besar hewan berproduksi secara seksual, hewan mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ yang bervariasi.
Bentuk tubuh hewan dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, hewan dibedakan menjadi simetri radial dan simetri bilateral. Hewan yang bentuk tubuhnya simetri radial artinya bagian tubuhnya tersusun melingkar, sedangkan yang simetri bilateral artinya bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Selanjutnya, berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh, hewan dikelompokkan menjadi diploblastik dan tripoblastik. Hewan diploblastik dibangun oleh dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Sementara hewan tripoblastik dibangun oleh tiga lapisan tubuh atau tiga lapisan lembaga, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Kingdom Animalia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Baiklah, kita mulai dari invertebrata. Kelompok hewan invertebrata meliputi 8 filum, yaitu yang pertama, Porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera disebut juga sebagai hewan spons. Memiliki saluran air yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Kemudian filum Coelenterata. Filum ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Yang ketiga yaitu filum Platelmites. Filum ini dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, Dermatoda, dan Cestoda. Yang keempat filum Nemathehelminthes. Permukaan tubuhnya tidak berseragam, tetapi ditutupi oleh kutikula. Hewan ini memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Tubuh Nemathehelminthes tersusun tripoblastik pseudocelomata. Yang kelima yaitu filum Annelida. Filum ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Yang keenam yaitu filum Mollusca. Filum ini dibedakan menjadi 5, yaitu Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda, dan Pelycipoda. Yang ketujuh yaitu filum Echinodermata. Filum ini dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, Echinoidea, Ophiuroidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Yang ke-8 yaitu filum Arthropoda. Filum ini dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, Arachnida, Myriapoda, dan Insecta. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi vertebrata. Vertebrata diartikan sebagai hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari rangka. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Subfilum dibedakan menjadi 4, yaitu Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Pada subfilum vertebrata dibedakan menjadi 5, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Berikut beberapa peran animalia dalam kehidupan. Yang pertama, kerangka spongia dimanfaatkan untuk spons. Kedua, beberapa jenis Annelida berperan menggemburkan tanah. Yang ketiga, cangkang dari moluska dapat dijadikan sebagai hiasan. Yang keempat, insekta dapat membantu proses penyerbukan tanaman bunga. Itulah tadi pembahasan tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Semoga apa yang telah saya bahas dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.